Selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 3 April 2022 yang masih dilaksanakan secara online ya. Sebelum kita memulakan ibadah kita, kakak mengajak kalian untuk kita bersama-sama untuk mengucapkan yel-yel Pelkat PT Bukit Sion. Tentunya adik-adik masih ingat ya dengan yel-yel kita ini. Baiklah, kakak undang kita bersama-sama untuk mengucapkannya ya. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita bersama-sama berdiri untuk kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Nyanyinya yang semangat ya. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan menghadap Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga mulia, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, secara seraya mengucap syukur padamu, limpah terima kasih karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak teruna. Pada hari ini kami akan beribadah padamu, kiranya Engkau memberkati akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga kiranya memberkati pelayan firman Kak Vera yang akan membawakan firman, biarlah ia berkata-kata boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, amin. Adik-adik dipersilakan duduk.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami akan membaca Alkitab. Mari Engkau urapi masing-masing kami, agar firman yang akan kami baca sebentar dapat kami mengerti dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kakak undang untuk berdiri dan kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat 1 hingga ayat yang kelima, dan kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam khotbah, mari kita simak film berikut ini. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu.
Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Enggak. Gisel. Woi, Pak, ngapain lu? Lagi banyak. Itu muka lu dah. Wah, lu di make up? Best dia di make up. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang nggak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya, apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu. Perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan dulu. Ih, lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak, bebas untuk memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun adik-adik, terkadang setiap manusia tidak peka dengan suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap turut mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, adik-adik. Dan hal itu tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun Tuhan sungguh baik. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita dikala suka dan duka, tetap saja sebagai manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suara Tuhan. Maka dari itu, kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Mari kita lihat adik-adik beberapa sikap di bawah ini. Yang pertama, adik-adik, jangan berputus asa. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Contohnya seperti dalam film kita tadi, di mana ada seorang anak muda yang sering dibully, diolok oleh teman-temannya karena akan kekurangannya, sampai dia ingin bunuh diri. Adik-adik, sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkannya. Maka dari itu, ketika masalah datang, jangan takut dan putus asa. Begitu juga ketika adik-adik mendapat nilai yang kurang memuaskan dalam ulangan, adik-adik jangan berputus asa. Mungkin nilai jelek itu disebabkan karena adik-adik kurang serius dalam belajar. Jadi adik-adik berubah dengan belajar yang lebih serius, dan tentunya adik-adik jangan lupa berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menguatkan iman. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman, kita akan mudah goyah. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepadanya. Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, adik-adik, tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup, kita tetap harus hadapi dengan rasa syukur. Memang agak sulit ya adik-adik ya, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita kena musibah, kita disuruh bersyukur.
Tetapi kita pasti diberikan kekuatan adik-adik untuk menghadapi masalah hidup. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Yang kelima adik-adik, jangan lupa berdoa setiap hari. Karena dengan berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Allah mengikat janji keselamatan dengan kita. Janji keselamatan Allah itu sudah digenapi dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dan menyelamatkan manusia, termasuk kakak dan adik-adik. Allah pasti merancangkan kehidupan yang indah untuk kita semua, termasuk adik-adik teruna. Maka hendaknya menyerahkan segala harapan dan cita-cita hidup adik-adik kepada Tuhan, sambil adik-adik berjuang mewujudkan cita-cita dan harapan itu. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah PT yang sudah berlangsung pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan pelayanan gerejamu kepadamu, khususnya gereja GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, mulai dari pendeta, majelis, koordinator, komisi, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayananmu. Kiranya hamba-hambamu tetap setia melayanimu untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami, terutama yang saat ini tengah menghadapi pergumulan, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang kehilangan pekerjaan mereka. Semoga Tuhan membukakan jalan bagi mereka untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan pertolongan Tuhan. Bagi orang-orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dengan memberkati obat-obatan, makanan, dan peralatan medis yang menunjang proses kesembuhan mereka. Karuniakan juga hati yang gembira, karena itulah obat bagi kesembuhan mereka. Inilah doa kami, dengarkanlah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami beserta jajaran-jajarannya agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Berikanlah kami perlindungan serta kekuatan, dan ingatkanlah kami ketika kami tidak mentaati prokes-prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang merawat para pasien yang terpapar. Berikanlah mereka kekuatan serta kesabaran agar dapat menjalani tugas mereka dengan baik. Berikanlah juga kesembuhan bagi para pasien terpapar ya Tuhan, agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami yang hanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan PLKPT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik.
Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita ini. Kita satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kami dengarkan tadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Shalom adik-adik, bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua di hari Minggu ini? Kakak berharap kita dalam keadaan sehat, sukacita selalu ada, dan tentunya diberkati oleh Tuhan ya. Dan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini tanggal 3 April 2022 yang masih dilaksanakan secara online. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta pelkat kita. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita dalam ibadah PT hari ini, yaitu Kak Vera. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Vera di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Vera di Pelkat PT. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah melayani di dalam doa syafaat. Terima kasih untuk pelayanannya, dan juga kepada adik-adik dan kakak-kakak layan yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang sudah membantu akan proses perekaman ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kalian ya. Dan adik-adik, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tentunya kakak-kakak tidak bosan selalu untuk mengingatkan kepada adik-adik untuk taat kepada prokes ya, dimanapun kita berada dan beraktivitas. Jangan lupa kita selalu untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terpenting yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk partisipasi ya dari adik-adik untuk lomba PT dalam rangka HUT GPIB Bukit Sion dan Pasca. Adik-adik, kakak-kakak juga mengharapkan di setiap sektor untuk mengambil bagian ya, entah itu untuk lomba yang di kelas EK maupun di kelas Dwi ya. Adik-adik jangan lupa, adik-adik nanti kakak-kakak juga akan menginfokannya di grup WA GC Bukit Sion. Dan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan tanggal 10 April kita masih beribadah secara online. Jangan lupa adik-adik untuk kita hadir ya di dalam ibadah kita ini, dan juga bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah ini. Demikianlah warta pelkat yang boleh Kanela sampaikan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1, Tuhan pimpin anakmu. Bila kau tetap dekat
Tuhan, pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganmu erat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.